Mira. Drop the roof and let the smoke clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprian Sergiadi, NIM 2003060045, dan teman saya. Nama saya Khairul Hasan Lubis, NIM 2003060081. Dan kami di sini akan menjelaskan tentang anatomi unggas ternak. Dengan nama ilmiahnya Gallus domestica. Dan dosen pembimbingnya Ibu Tati Vidiana Sari, SPT MP. Kami akan menjelaskan bagian kepala atau caput. Dalam caput ini terdapat rostrum. Rostrum ini ada bagiannya itu rahang atas atau maksila dan rahang bawah itu mandibula. Rahang atas dan bawah tersusun dari zat tanduk. Di atas rostrum ini terdapat nares interiores atau lubang hidung yang terdapat sepasang. Terus ininya namanya pial. Dan mata itu organus visus. Setelah caput terdapat cervix yang berbentuk panjang dan fleksibel menghubungkan caput dengan trunkus. Setelah cervix terdapat trunkus yang terbagi atas dua, yaitu ekstremitas anterior sayap dan ekstremitas posterior itu kaki. Setelah ekstremitas kedua tersebut ada kaudal ekor. Dalam unggas ada 3 jenis bulu. Yang pertama plumae, plumulae, dan phyloplumae. Adapun struktur dari bulu yaitu pertama kuil, tangkainya, lalu racis, tulang tengah, dan fane, bendera bulu. Selanjutnya kami akan menjelaskan di bagian kepala atau caput, di bagian otak. Otak itu terdapat 4 bagian. Yang pertama itu cerebrum atau otak besar, cerebellum otak kecil, terus ada medula oblongata, dan yang keempat itu medula spinalis. Sistem pencernaan pada unggas. Makanan masuk melalui kaphomoris, lalu menuju ke esofagus. Selanjutnya ke crop atau tembolok sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. Selanjutnya ke proventriculus yang berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara enzimatik. Selanjutnya ke ventriculus sebagai lambung sungguhnya. Selanjutnya ke intestinum tenue yang terdiri atas duodenum, jejunum, dan ileum, di mana penyerapan makanan terjadi di jejunum. Selanjutnya ke intestinum crassum yang terdiri atas cecum, kolon, dan rektum, di mana penyerapan air terdapat di cecum. Selanjutnya tempat pembusukan sisa makanan terjadi di rektum. Selanjutnya kloaka sebagai tempat pembuangan sekreta, di mana sekreta itu feses dan urin. Selanjutnya kami akan menjelaskan sistem pernapasan atau sistem respirasi. Sistem pernapasan ini pertama itu dari hidung atau nares, terus ke nostil atau lubang hidung, selanjutnya masuk ke trakea. Trakea ini berbentuk rongga yang menyambungkan ke laring, dan laring itu berbentuk rongga 2 yang menghubungkan ke pulmo, dan pulmo itu terbagi 2, ya, ada pulmo sinister dan pulmo dexter. Fungsi dari pulmo ini adalah sebagai pengolahan udara atau pertukaran udara, karbon dioksida dan oksigen. Di mana pulmonalis sinister dan dexter dari bagian atas 4 bagian. Yang pertama atrium sinister, atrium dexter, ventricle sinister, dan ventricle dexter. Berhubung unggas kami unggas jantan, maka sistem reproduksinya reproduksi jantan. Yang pertama testis sebagai penghasil sperma, lalu epididymis sebagai penyimpan sperma, lalu ada vas deferens sebagai pengatur keluarnya sperma dari epididymis ke organ kopulari. Selanjutnya ada organ kopulari. Terima kasih. Kami akan menjelaskan sistem ekskresi pada unggas atau ayam. Yang pertama itu ada ginjal,
kulit, dan paru-paru. Dalam ginjal itu sistem ekskresinya itu pertama itu di ginjal, terus di ureter, terus ke kloaka dan menghasilkan urin. Yang kedua itu di kulit. Fungsi dari kulit ini untuk menghasilkan keringat. Dan yang ketiga itu paru-paru atau pulmo. Selanjutnya kami akan menjelaskan bagian organ lain yang ada di bagian dada. Yang pertama ada hepar yang berfungsi sebagai menetralisir racun. Ada juga jantung yang berfungsi sebagai memompa darah ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir itu ada kantong empedu atau vesicoflea yang berfungsi untuk penyerapan lemak. Demikianlah hasil dari penjelasan kami tentang anatomi ternak unggas atau Gallus domestica. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.